Bapak, Ibu, saudara-saudari Dharma yang berbahagia, Biku Sangga yang saya muliakan, atas silani yang terhormat, Bapak, Ibu, saudara-saudari Dharma yang berbahagia pada malam hari ini. Pada kesempatan ini kita kembali bersama-sama dalam kegiatan sebulan pendalaman Dhamma se-Sulawesi yang digagas dan dilaksanakan bersama oleh Padesa Nayaka di 6 provinsi di Pulau Sulawesi, yakni Padesa Nayaka Sulawesi Utara, Yang Mulia Biku Abhayanando Mahathera, Padesa Nayaka Gorontalo, Yang Mulia Biku Wirasilo Tera, Padesa Nayaka Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, Yang Mulia Biku Candawiro Mahathera, dan Padesa Nayaka Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Yang Mulia Biku Silayatano. Adapun susunan acara kita pada malam hari ini, yang pertama adalah pembacaan nama Karapata, yang kedua adalah permohonan Pancasila, yang ketiga adalah pembacaan profil narasumber, yang berikutnya adalah penyampaian materi oleh narasumber, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang terakhir nama Karagata sebagai penutupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedharma yang berbahagia pada malam hari ini, untuk menjaga ketertiban acara kita pada malam hari ini, sangat diharapkan agar mikrofon dalam kondisi termute. Dan pada saat sesi tanya jawab sebentar, sangat diharapkan untuk menaikkan tangan atau raise hand sebelum bertanya untuk menjaga kelangsungan acara kita dengan tertib. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari Dharma, mari kita mulai sebulan pendalaman Dhamma kita pada malam hari ini dengan pembacaan nama Karagata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swahato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baik, para partisipan Zoom meeting kita yang berbahagia pada malam hari ini, sekarang saya akan membacakan profil daripada pembicara kita, narasumber kita yang cukup luar biasa pada kesempatan ini. Nama narasumber kita pada kesempatan ini yaitu Yang Mulia Biku Attadhiro Tera. Upasampada Biku di Padepokan Dhammadipa Arama, Malang, pada tanggal 29 Maret 2009, pukul 10.46 waktu Indonesia Barat. Nama penahbis Upajaya Biku Sri Panyawaro Mahathera. Nama guru pembimbing Kamma Wacarya Biku Wiryadharo Tera. Nama guru pembimbing Anusawana Carya Biku Cittanando Tera. Pendidikan Lembaga Pendidikan Sangga STI S1 Psikologi. Saat ini Bante Attadhiro berdomisili di Pusdiklat Buddhis Sikadama Santi Bumi BSD Bumi Serpong Damai, pengabdian dalam Sangga, Sekretaris 2 Sangga Theravada Indonesia pada tahun 2016 sampai 2021, Padesa Nayaka DKI Jakarta, masa jabatan 2015 sampai 2017, Padesa Nayaka Bangka Belitung
masa jabatan 2018 sampai 2020 dan 2021 sampai 2023, Padesa Nayaka Banten, masa jabatan 2021 sampai 2023. Kepala Wihara Wipasana Giri Ratana Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berikut demikianlah profil daripada narasumber kita pada kesempatan ini. Untuk menghemat waktu kita yang cukup terbatas pada malam hari ini, saya mempersilahkan kepada Yang Mulia Bante Attadhiro untuk membawakan materi pada kesempatan ini. Bante mengambil tema menggunakan waktu yang baik. Silakan Bante. Baik, terima kasih atas waktunya. Mari kita sebelum membahas Dhamma di kesempatan malam hari ini, mari kita terlebih dahulu bersikap anjali, mengagungkan Guru Agung Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yatapi puparasimha kayira malagune bahu ewang jatena macena katabang kusalang bahung ti. Seperti kumpulan bunga-bunga dapat dirangkai menjadi banyak karangan bunga. Demikian pula dalam satu kelahiran manusia, banyak sekali kebajikan yang mampu dikumpulkannya. Bhikkhu Sangga yang termuliakan, para Padesa Nayaka yang juga turut hadir, ada Bante Wirasilo, Bante Silayatano, ada juga yakni Auso Upasanto yang ada di sana. Tadi juga ada Tasilani, Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang baik ini tentu kita masih beradaptasi dengan kondisi dan keadaan. Memang kalau kita bandingkan dengan 2 tahun yang lalu, sebelum masa pandemik, para bhikkhu juga banyak yang hadir ke wilayah yang ada di Pulau Sulawesi, baik ke Makassar, ke Palu, ke Manado, ke Toli-Toli. Tentu di situ menjadi kebiasaan para umat terkhusus di dalam menyambut datangnya Tri Suci Waisak dengan berbagai cara untuk menumbuhkan keyakinan kepada Dhamma, ajaran Sang Buddha. Tentu di saat ini juga masih yang penyesuaian ya, maka mungkin ada yang hadir, mungkin para bhikkhu juga tidak bisa hadir. Tetapi dengan media sarana seperti ini tentu tidak mengurangi dari pembelajaran Dhamma yang akan diperoleh. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, pada kesempatan malam hari ini, tema yang ingin Bante sampaikan adalah menggunakan waktu yang baik. Sebetulnya dari masa pandemik ini, kita telah banyak mengambil pelajaran. Ada kejadian-kejadian yang tidak terduga, yang tidak kita sangka,
di dalam kehidupan yang kita jalani. Mungkin di antara para bapak dan ibu juga ada salah satu keluarganya juga terkena yakni pandemik. Tentu hal ini memang tidak menyenangkan, tetapi ini adalah upaya juga untuk menggunakan waktu hidup kita dengan sebaik mungkin. Karena kita tidak tahu ke depan bakal ada perubahan apa lagi. Memang kita punya harapan yakni agar semuanya dapat berjalan dengan baik-baik saja. Itu harapan kita. Tetapi dari belajar pada yang sudah-sudah tentu, kita kembali diingatkan agar dari sekarang, bagaimana kita kembali untuk menggunakan waktu dengan baik. Karena kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang berharga. Bahkan kalau ibu bapak membaca yang ada di Suta, ya ibu bapak jika membaca, ibu bapak akan menemukan bahwasannya kelahiran sebagai manusia ini adalah masa yang paling menguntungkan. Lahir sebagai manusia, punya tubuh yang sempurna, bisa mendengarkan dhamma, bisa mempraktekkan dhamma, berjumpa dengan kalyana mita. Ini adalah keberkahan yang sangat patut kita syukuri. Kehidupan sebagai manusia bukan kehidupan yang mudah. Maka di dalam kehidupan yang kita anggap keberuntungan ini, tentu sudah semestinya kita isi dengan hal-hal yang baik. Bagaimana supaya kita dapat mengisi kehidupan kita setiap saat dengan kebaikan? Ada salah satu hal yang penting sekali sebagai bahan renungan agar kita benar-benar menghargai kehidupan. Apa yang menjadi renungan yang benar-benar bisa menggugah dan senantiasa mengingatkan agar kita tidak lengah di dalam menjalankan kehidupan adalah perenungan tentang waktu. Ibu bapak pasti setuju, waktu adalah sesuatu yang berharga. Kekayaan yang berkurang bisa ditambahkan. Pengen punya teman yang banyak bisa ditambahkan. Tetapi kehidupan yang namanya waktu ini tidak bisa ditambahkan. Jadi orang yang hidup mungkin kekayaannya bertambah, mungkin juga aset-asetnya juga bertambah, mungkin relasinya juga bertambah, tetapi ada satu hal yang perlu dipahami di dalam kehidupan yang berharga, tetapi tidak bisa ditambah, yakni waktu. Disadari atau tidak disadari, mungkin karena kita hanya menggunakan, kadang-kadang lupa merenungkan sesuatu yang berharga ini. Makanya di kesempatan malam hari ini, ya sebagai bagian dari mengisi kegiatan sebulan pendalaman Dhamma, yakni kembali supaya kita tidak lengah di dalam kehidupan, salah satunya yakni menyadari betapa berharganya waktu yang kita miliki. Waktu adalah kekayaan yang berharga. Meskipun Anda punya saudara banyak sekalipun, meskipun Anda punya kekayaan banyak sekalipun, tetapi kalau waktunya habis, semua tidak ada guna. Makanya ketika kita menjalankan kehidupan saat ini, sangat baik sekali tentang renungan akan waktu. Ibu bapak yang ada di rumah bisa merenungkan, kira-kira waktu yang sampai saat ini telah dilakukan untuk apa? Waktu yang sekarang dimiliki, yang Anda miliki sekarang, apakah Anda sudah mengisi dengan waktu ini dengan baik, atau malah membunuh waktu?
Ada dua hal di dalam kehidupan. Ada orang yang menggunakan waktu itu dengan baik sekali. Ada juga orang yang malah waktunya dibunuh. Jadi waktunya tidak dimanfaatkan, tapi waktunya dibunuh dengan harapan, yakni semoga waktu ini cepat berlalu. Ya, jadi ini biasanya ya orang menggunakan kesibukan hanya dengan tujuan untuk ya membunuh waktu. Tahu-tahu waktunya habis saja. Ya, tahu-tahu waktunya habis saja. Ya, jadi ibu bapak, waktu adalah kekayaan yang berharga di dalam kehidupan Anda. Jadi di sini bagaimana kita memahami tentang waktu itu? Waktu itu berjalan tanpa henti. Jadi kalau waktu sudah berjalan, tidak ada yang bisa menyetop waktu. Kalau waktunya berhenti, ya orangnya juga ikut berhenti juga. Ya, kalau waktunya berhenti, orangnya juga ikut berhenti. Karena waktu ini kalau sudah berjalan, ya dia tidak akan pernah dihentikan. Hari bertambah hari menjadi minggu, minggu bertambah minggu menjadi bulan, bulan bertambah bulan menjadi tahun, tahun bertambah tahun, tahun bertambah tahun. Lama-lama kita bertambah tua dan akhirnya kita makin tua. Nah, ini proses yang harus kita maknai dalam kehidupan. Waktu berjalan tanpa henti. Waktu selalu berkurang. Jadi waktu kehidupan kita yang kita gunakan dengan bertambahnya waktu, sebetulnya ada yang berkurang dalam kehidupan. Nah, waktu berjalan tiada henti, kalau sudah maju, tidak bisa nyetop, meskipun orangnya tidur sekalipun, waktunya terus muter, ya, betul kan ya? Jadi meskipun orangnya tidur, ya waktunya terus muter. Dan dengan bertambahnya tahun, ternyata dengan kita merenungkan waktu, ternyata jatah kehidupan ini menjadi berkurang. Dengan bertambahnya waktu, memang tahunnya angkanya makin bertambah, sesuai dengan angka ulang tahunnya, tetapi waktu hidup kita ini malah makin berkurang. Apa yang Bante sampaikan ini ya Bapak Ibu ya, bukan untuk nakut-nakuti loh ya. Wah, Bante nakut-nakuti waktu hidup makin hari makin berkurang. Ini kenyataan. Ya, jadi tidak ada niat Bante untuk nakut-nakuti, tetapi Bante menyampaikan ini supaya ibu bapak dapat menggunakan waktu dengan baik. Tidak ada kelengahan, yang ada adalah kebajikan. Tidak ada penyesalan, yang ada adalah kebahagiaan. Kenapa? Karena punya perenungan tentang waktu. Dan waktu itu punya makna. Ya, setiap waktu itu ada maknanya. Makanya kalau kita ngutip dari Bante Dhammasubho ya, setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Jadi nanti zaman kita nanti juga berubah, ya orangnya juga berubah. Jadi tidak bisa di waktu yang sama dengan kondisi yang sama. Jadi setiap saat ini punya makna. Jadi pertanda akan waktu itu ada maknanya. Dan waktu itu tidak pernah pilih kasih. Semua dapat jatah yang sama. Orang susah satu hari juga 24 jam. Orang bahagia satu hari juga 24 jam. Orang jahat juga punya jatah satu hari 24 jam. Dan tidak ada yang namanya bisa nego. Kan saya baik, bisa dong waktunya ditambahin jadi 30 jam per hari. Enggak bisa. Enggak bisa. Semua sama. Anda orang baik jatahnya 24 jam, Anda orang jahat jatahnya 24 jam, Anda menderita jatahnya juga sama 24 jam. Ya kadang-kadang kalau giliran bahagia kan waktunya pengen tambah ya. Ah, Bante, hati saya ini bahagia sekali. Mestinya waktunya itu ditambah, jangan cepat habis. Tapi kalau menderita, ini sebaliknya ya. Kalau menderita, kalau bisa waktunya cepat habis. Nah, kadang-kadang ada yang keliru. Berharap waktunya habis, ternyata waktunya tidak habis. Akhirnya dia yang menghabiskan dirinya sendiri. Ini pandangan yang keliru. Ya, jadi ibu bapak, ya saya harapkan dengan merenungkan tentang waktu ini,
Ya, saya harapkan Ibu Bapak dapat berpikir kembali sehubungan dengan selama ini waktu-waktu kehidupan kita telah kita isi apa. Nah, supaya ke depan waktu yang kita miliki ini bisa maksimal, maka di dalam kehidupan ini sangat penting sekali, yakni membuat perencanaan. Ya, jadi ibu bapak yang ada di rumah, ya jangan kemudian mengatakan, oh Bante, saya sudah tua, mau rencanakan apa lagi? Ya, kan saya hanya cuma nunggu waktu, anak-anak sudah gede-gede mandiri, ya teman-teman juga sudah pada pergi, mau ngapain lagi Bante bikin perencanaan? Ini seringkali yang terdengar di telinga Bante. Ya, Bante, kita sudah tua-tua, udah enggak punya keinginan lagi. Kita hanya nunggu waktu. Jangan. Waktu enggak perlu ditunggu. Waktu itu digunakan. Ya, jadi waktunya jangan ditunggu. Nanti kalau Anda hanya menunggu waktu lama-lama nanti makin tua, bukan makin bertambah kebajikannya, makin tua makin bertambah kepikunannya. Nah, jadi makin tua tambah pikun tuh. Kenapa? Nggak punya perencanaan. Kita punya ini ya Bapak Ibu ya, punya pikiran. Di dalam pikiran kita bisa berpikir karena ada otak. Otak kalau tidak dilatih, otak ini bisa mengecil sarafnya. Ya. Jadi otak ini kalau nggak sering dilatih, tidak dipakai untuk bekerja, ya, dia akan mengecil. Sama dengan otot tubuh ini. Otot tubuh ini kalau tidak dipakai untuk bekerja, ya, otot di tubuh ini dia akan mengecil. Kenapa? Karena tidak ada beban. Sama juga, ada yang bertanya, Bante, orang itu hidupnya kan sebetulnya enak ya, kok malah pikun? Ya karena saking enaknya dia jadi pikun tuh. Ya. Jadi ibu bapak, saudara-saudari sekalian, memang ada kepikunan karena penyakit, ada kepikunan yang terjadi karena tidak membuat perencanaan. Tidak tahu apa yang harus diisi di dalam kehidupan. Makanya dengan kita merenungkan waktu, ini harapan saya kepada Bapak Ibu yang ada di rumah loh ya. Ini harapan saya. Ketika sudah merenungkan waktu adalah berharga, waktu itu adalah aset yang terbatas, tidak bisa ditambah lagi. Supaya benar-benar dapat memanfaatkan waktu, ya kita sangat penting sekali, yakni membuat perencanaan. Perencanaan. Rencana itu penting. Ya, kalau hidup ini tidak ada perencanaan nanti tidak jelas, waktunya keburu habis. Ya, kayak tukang pos ngirim surat. Ya, kalau dia ngirim surat hanya berjalan saja, ngirim surat berjalan begitu ya. Pokoknya ada surat satu diantar, ada satu diantar. Bagaimana? Apakah dalam satu hari dia bisa memenuhi pengiriman suratnya? Ya tentu tidak akan bisa. Kenapa? Dia akan bingung sendiri. Habis sini, pindah ke sini. Makanya sebelum tukang pos itu pergi, dia bikin perencanaan nih. Siapa nih dalam satu kelompok ini yang sama? Mungkin dari satu desa, satu kecamatan, dikelompokkan. Kenapa kok ada perencanaan seperti ini? Dengan adanya perencanaan itu menjadi efektif dan efisien. Jadi kalau kehidupan yang kita jalani, ya bikin perencanaan. Perencanaan kira-kira apa yang akan Anda kerjakan? Kita kan punya waktu nih. Kira-kira mau digunakan untuk apa? Dalam satu hari dulu lah, enggak usah banyak-banyak. Minimal, ya Bante berpesan ya, minimal Anda punya rencana 3, enggak usah banyak-banyak. Karena kalau kebanyakan yang direncanakan, enggak bisa memenuhinya. Ya minimal Anda mesti 3. Minimal, bukan minimal, maksimal lah. Maksimal 3. Maksud saya maksimal. Maksimal 3. Anda nganter anak. Ya misalnya punya rencana, oh besok nganter anak. Kemudian beres-beres rumah. Setelah itu jemput anak, tahu-tahu udah sore loh. Kalau Anda pergi ke bank, habis ke bank mungkin ke kantor pajak, pulang lagi, tahu-tahu udah sore loh. Jadi waktu yang ada dalam kehidupan kita bisa kita maksimalkan itu ya paling banyak cuma 3 yang bisa kita kerjakan. Tapi lebih parah lagi tidak punya rencana, ini lebih parah lagi itu. Ya, jadi ibu bapak ya bikin perencanaan.
Kalau kehidupan Anda tidak punya perencanaan, ya, kalau kehidupan kita tidak punya perencanaan, Anda akan dimakan oleh waktu, yakni masa lalu. Ya, berapa banyak orang susah move on karena dia lupa pada apa yang dikerjakan. Berapa banyak orang menderita, mungkin pernah dikhianati, dikecewakan. Berapa banyak orang yang makin hari makin menderita. Kenapa penderitaan bertambah? Karena tidak punya perencanaan. Hanya memakan sisa-sisa yang lalu. Berapa banyak orang yang menderita? Aku menderita, pagi menderita, siang menderita, sore menderita, malam hari menderita. Kenapa? Ya karena tidak punya perencanaan. Hanya hidup memakan sisa masa lalu. Ya, jadi ada orang yang dalam hidup ya hanya memakan sisa masa lalu. Ya, susah untuk berubah. Ya, makanya hati-hati ibu bapak yang ada di rumah, hati-hati sekali. Ya, hati-hati sekali. Jangan sampai ibu bapak tidak punya perencanaan. Kalau sampai tidak punya perencanaan, Anda hanya menjadi korban masa lalu. Karena di dalam pikiran kita, pikiran punya kecenderungan untuk 3 hal. Kalau tidak lari ke masa lalu, dia akan lari ke masa depan. Jarang sekali pikiran itu ingat pada yang sekarang. Jarang sekali. Kalau Anda tidak punya perencanaan, ya, pikiran Anda ini umum loh ya, bukan hanya 1-2 orang, umumnya. Kalau tidak punya perencanaan, nanti waktunya habis dipakai untuk memakan waktu yang lalu. Jadi hal-hal yang lalu itu yang diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Makanya kalau ada orang lagi menderita itu kenapa menderitanya tidak berkurang? Karena dia ulang-ulang. Nanti ketemu si A cerita yang sama, ketemu si B cerita yang sama, ketemu si C cerita yang sama, terus. Ya, sampai-sampai yang dengar ini bakal cerita yang sama lagi nih, jangan-jangan nih. Ya, orang yang tidak punya perencanaan dia hanya bisa mengungkapkan aja, mengungkapkan aja, mengungkapkan aja. Makanya di kesempatan malam hari ini, ya perencanaan itu sangat penting. Ya, jadi kalau hidup kita tidak ada perencanaan, kita mau jadi apa? Kita mau jadi apa? Bahkan di dalam Dhammapada dikatakan kehidupan ini seperti kumpulan bunga-bunga dapat dirangkai menjadi banyak karangan bunga. Kehidupan kita ini yang sangat berharga ini sesungguhnya adalah masa yang baik untuk membuat jasa kebajikan. Ya, jadi di kehidupan yang kita jalani saat ini sesungguhnya adalah masa yang baik. Ya, masa yang baik. Memang di dalam kehidupan kita ini memang semuanya ya bisa dikatakan ada kemudahan, tetapi juga kadang-kadang ada hal yang kurang menyenangkan. Ada sisi kemudahannya itu ada, sisi kesulitannya itu ada. Namanya juga orang hidup kok. Ya, ini bukan hal yang aneh lagi. Ini namanya lagunya orang hidup, ya. Lagunya orang hidup, ya. Ada sisi yang menyenangkan, itu lagunya orang hidup. Di sini senang, di sana senang, itu lagunya orang hidup, ya. Nanti ada lagunya orang hidup juga, sisi yang lain yang tidak menyenangkan. Di situ dia cerita hancur hatinya saja, hancur hatinya saja. Ya itulah warna-warna dalam hidup. Jadi ibu bapak, kembali, kalau di dalam kehidupan kita berjumpa dengan yang menyenangkan sekalipun, kita juga mesti ingat waktu. Demikian pula di saat kita tidak menyenangkan sekalipun, kita juga ingat waktu. Waktu bertambah, sesungguhnya jatah hidup berkurang. Ya, jadi waktunya bertambah, jatah hidupnya berkurang. Makanya Bante berpesan ya di malam hari ini ya tentang betapa berharganya kembali merenungkan waktu. Sudahlah yang sudah lalu biarlah berlalu. Ya, sudahlah yang sudah lalu biarlah berlalu. Tapi kan tidak mudah Bante untuk melepaskan masa lalu. Memang tidak mudah. Pertanyaannya ingin lebih baik atau menjadi ingin lebih buruk?
Ibu bapak umat Buddha yang ada di Sulawesi kan sudah mengerti ya tentang berdana. Berdana itu ibu bapak memberikan sesuatu yang menyenangkan. Ya kalau kita datang ke Sulawesi gitu ya, oh di sana kasih menunya, oh macam-macam. Apalagi ya hasil laut tuh macam-macam. Yang enak-enak Anda bisa memberikan. Yang enak-enak Anda bisa memberikan. Anda bisa melepaskan yang enak-enak. Kenapa yang tidak menyenangkan Anda tidak belajar melepaskan juga? Benci dengan keadaan. Untuk apa membenci dengan keadaan? Jadi dengan bertambahnya waktu, ya kita menjadi sejenak bijak lah. Sejenak waktu untuk menjadi orang bijak. Karena waktu adalah kehidupan. Jangan sampai waktu kehidupan kita tanpa perencanaan. Maksimal 3 hal kita harus punya di dalam hidup. Jangan sampai kita hidup hanya menghabiskan 1 hari, habis waktunya. Tidak ada nilai kebajikan yang bisa dimunculkan. Nah, tidak ada nilai kebajikan yang dihasilkan. Apalagi yang lebih fatal lagi, yakni 1 hari hanya diisi dengan kesedihan. Sedih apa enggak boleh, Bante? Ya boleh sih. Ya, wong kadang-kadang Anda sedih aja ya yang enggak alasan juga. Ya. Kapan hari saya ditanya umat begini, Bante, saya kan kehilangan orang tua, saya nangis, boleh enggak Bante nangis? Ya boleh saja saya bilang. Wong drama Korea itu enggak ada hubungannya Anda tangisi kok saya bilang. Ya, drama Korea itu enggak ada hubungannya, saudara juga bukan, ya. Kerabat juga bukan, Anda aja ikut tangisi. Nah, itu kan ya lucu juga ya. Ya, saudara juga bukan, tapi ditangisi. Giliran keluarga tidak ada ditangisi malah diteriakin, jangan nangis. Ya bolehlah, tapi jangan lanjut-lanjutkan gitu. Ya, bolehlah nangis sebentar ya bolehlah sebagai ungkapan mungkin ya saat itu kehilangan. Tapi mesti kembali lagi loh ya. Ingat waktu. Waktu ini adalah hal yang berharga. Ya. Bante, saya tidak punya pedoman perencanaan dalam hidup. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Makanya di dalam Anguttara Nikaya kelompok 4 ya, Anguttara Nikaya kelompok 4 yang berjudul Kalasutta, itu sebetulnya Sang Buddha memberikan ya gambaran kepada kita-kita. Kalau sampai kita kehilangan arah di dalam kehidupan, kita tahu waktu ini adalah waktu yang berharga, kita tahu waktu ini adalah membawa manfaat. Tapi kalau seandainya di dalam penggunaan waktu ini kita tidak punya perencanaan, bingung, ya, bingung. Namanya bingung itu tidak tahu apa yang dikerjakan. Namanya bingung, ya. Bingung itu tidak tahu apa yang dikerjakan. Kalau bingung tidak tahu apa yang dikerjakan, bingung juga dalam mengisi waktu. Apalagi yang seperti tadi di awal Bante sampaikan, Bante kita sudah tua kok, hanya nunggu waktu aja. Kalau sampai bingung demikian, Sang Buddha telah memberikan petunjuk bagaimana supaya kita mengisi waktu kehidupan kita. Kalau tidak tahu perencanaan apa yang ingin kita munculkan, ada satu bekal, yakni penggunaan waktu. Apa yang pertama? Supaya kita punya perencanaan waktu yang baik, yakni kalena dhamma sawanang. Menggunakan waktu untuk mendengarkan dhamma. Apa manfaat dari kita menggunakan waktu mendengarkan dhamma? Yang pertama, kita mendengar apa yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Yang kedua, memperjelas apa yang sudah didengar. Ketiga, menghilangkan keraguan-raguan. Keempat, meluruskan pandangan salah. Dan yang kelima, hati kita menjadi bahagia. Jadi kalau ibu bapak dikala ya menggunakan waktu bingung gitu ya, mau ngapain ini? Ya, waktu semakin hari makin bertambah, detik menjadi menit, menit menjadi jam, jam menjadi 1 hari, menjadi 24 jam. Kemudian bingung, mau ngapain? Dengerin dhamma tuh. Siapa tahu dari ibu bapak mendengarkan dhamma, mendapat inspirasi tentang apa yang harus Anda lakukan. Apa yang seyogyanya perlu Anda lakukan. Kalau dikala sedih, apa yang harus dimunculkan?
Kalau di kala bahagia, apa yang mesti dimunculkan? Supaya apa? Supaya kita tidak lengah. Jadi kalau ibu bapak mengalami kebingungan, tidak punya perencanaan apa-apa, ya ibu bapak yang ada di rumah, coba dengarkan yang pertama. Menggunakan waktu untuk mendengarkan dhamma. Kalena dhamma sawanang. Kalau ibu bapak tidak mendengarkan dhamma, ya, kalau ibu bapak tidak mendengarkan dhamma, maka ibu bapak akan punya pandangan yang berbeda dengan dhamma. Makanya supaya kita senantiasa mengerti dan ingat tentang nilai kebajikan, supaya kita juga senantiasa merawat hal-hal yang baik, ya sangat baik sekali jika ibu bapak mendengarkan dhamma. Karena di dalam dhamma itu, kalau ibu bapak dengarkan dengan perhatian, banyak nilai luhur yang Anda praktekkan. Jadi Sang Buddha menyampaikan yang pertama, kalena dhamma sawanang, menggunakan waktu untuk mendengarkan dhamma. Yang kedua, kalena dhamma sahkaca, menggunakan waktu untuk berdiskusi dhamma. Ini penting juga. Jadi kalau ibu bapak di dalam kehidupan ini ada kebingungan, ya Anda bisa ngobrol-ngobrol sehubungan dengan dhamma. Ya, diskusi, namanya diskusi itu bukan satu arah, tapi ada feedback ya. Ada feedback. Kalau satu arah namanya dhamma desana, mendengarkan dari satu arah. Tapi kalau ada berbicara, ya saling feedback, ya ada tanya dan ada menjawab, ya di situ sebetulnya adalah dhamma sakhaja. Dan apa manfaatnya? Dari apa yang kita telah dengar, ini sebetulnya membantu sehubungan dengan dalam waktu hidup ini. Kira-kira rencana apa yang Anda planning untuk kehidupan Anda? Nah, selain kita menggunakan waktu untuk mendengarkan dhamma, selain menggunakan waktu untuk diskusi dhamma, Sang Buddha juga mengingatkan untuk kala samasena, menggunakan waktu untuk mengembangkan ketenangan. Ya, jadi ibu bapak ini yang ketiga ya, menggunakan waktu untuk belajar ketenangan. Ketenangan kala samata, ya menggunakan waktu untuk mengembangkan ketenangan. Jadi memunculkan nilai baik ke dalam batin, ya sebagai apa? Memunculkan yakni ketenangan. Kalau ibu bapak tidak teringat dengan ketenangan, maka ibu bapak akan mengalami overthinking, banyak yang dipikirkan, banyak yang dipikirkan. Makin banyak yang dipikirkan, makin ragu-ragu untuk melakukan. Makanya supaya tidak ragu-ragu ya sangat penting juga sejenak ya, kalau lagi mungkin di sela-sela kesibukannya, sejenak mungkin tidak lama ya, sejenak menenangkan diri. Ya, sejenak menenangkan diri. Apakah memperhatikan napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Mungkin apakah 10 menit, apakah 15 menit, minimal ada jeda lah di dalam kehidupan Anda. Jangan monoton itu terus. Ya, kasih jeda. Kehidupan Anda dikasih jeda, jangan itu terus. Kasih jeda untuk sejenak hening. Minimal lah. Sebagai perumah tangga, minimal ada waktu sejenak hening. Supaya apa? Kalau ibu bapak punya ketenangan, ibu bapak akan muncul kebijaksanaan di dalam kehidupan. Ya, kita tidak lagi yakni mudah terbawa oleh suasana hati. Kenapa? Karena kita punya ketenangan. Rumah tangga akan menjadi harmoni kalau rumah tangga itu juga punya ketenangan. Pekerjaan juga bisa terencana dengan baik ketika Anda juga punya ketenangan. Tidur bisa nyenyak, makan juga bisa enak, berbicara pun juga bisa menenangkan hati. Kenapa? Karena Anda membiasakan, yakni mengembangkan ketenangan. Mungkin dunia yang di luar gaduh, tetapi kegaduhan itu dalam waktu yang tidak lama akan menimbulkan yakni kebosanan. Maka jangan sampai lupa yang ketiga yakni menggunakan waktu untuk latihan ketenangan. Setiap saat Anda bisa melakukannya. Tidak harus menunggu, oh Bante,
Soalnya pandemik ini wihara enggak buka, jadi enggak bisa latihan meditasi di wihara. Kan enggak ada Bante. Ya Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, meskipun sekarang masih pandemik, mungkin wihara sebagian juga masih buka dan tutup, tapi setiap saat Anda sebelum tidur, atau sebelum beraktivitas, atau di tengah-tengah kesibukan yang mungkin itu sangat crowded sekali, ya hiruk pikuknya sangat begitu kuatnya, jangan lupa, yakni kembangkan ketenangan. Ya, ketenangan. Kalau ibu bapak punya ketenangan, ya ibu bapak ya punya perencanaan hidup ini menjadi terarah. Makin tenang, makin kelihatan kemana arah kehidupan Anda. Ya, makin tenang, makin terarah arah kehidupan Anda. Itu yang ketiga. Kala sama sena, menggunakan waktu, kala sama tak, menggunakan waktu untuk mengembangkan ketenangan batin. Dan yang ketiga, yang keempat, yakni kala wipasana. Kala wipasana, menggunakan waktu untuk praktek meditasi wipasana. Untuk apa? Memunculkan pandangan terang. Memperhatikan setiap saat, ya bisa. Ini bisa dicicil kok, sedikit-sedikit bisa. Merenungkan tentang anicca, ini bisa. Ya. Dengan kita punya perbekalan dhamma yang telah kita dengar, dengan perbekalan dhamma dari kita diskusi, ditunjang kita punya ketenangan, ditambah kita punya pandangan yang terang, kita akan tahu apa yang akan kita lakukan. Karena kehidupan sesungguhnya adalah apa yang kita lakukan. Supaya maksimal di dalam menggunakan kehidupan yang ada, penting sekali 3 hal, yakni merenungkan waktu, menggunakan perencanaan, dan yang ketiga, apa yang kita lakukan. Karena perencanaan tidak akan pernah menjadi kenyataan jika perencanaan itu tidak dilakukan. Makanya apa yang sudah Anda niatkan, segeralah dikerjakan. Oh Bante, saya ingin jadi orang sabar. Kapan? Sekarang. Oh Bante, saya ingin menjadi orang rajin. Kapan? Sekarang. Anda punya rencana. Setelah punya rencana, selanjutnya adalah lakukan. Kehidupan akan berubah jika perbuatan Anda berubah. Kehidupan akan berubah jika perbuatan Anda berubah. Perbuatan Anda akan berubah jika perbuatan Anda didasari dengan perencanaan. Makin jelas rencananya, makin jelas pula perbuatan baiknya. Makin abu-abu perencanaannya, makin abu-abu pula tindakannya. Jadi ibu bapak, saudara-saudari sekalian, 3 hal. Ya ini 2, ini 3 ya. 3 hal ya. 3 hal. Renungan waktu mengingatkan kita untuk membuat perencanaan. Setelah kita punya perencanaan, lakukanlah apa yang kita kerjakan. Karena kehidupan adalah apa yang kita kerjakan. Bahagia atau menderita bukan tiba-tiba. Bahagia atau menderita itu pun juga ada sebab dari tindakan. Makanya di dalam kehidupan yang sangat berharga yang kita miliki ini, marilah kita menggunakan waktu kehidupan kita dengan sebaik mungkin. Kalau tidak tahu apa yang harus dilakukan, rencanakan dulu. Kalau tidak tahu apa yang harus direncanakan, renungkan waktu hidup Anda. Kalau sekarang waktu kehidupan kita makin hari makin bertambah, sesungguhnya makin berkurang jatah hidup kita. Kira-kira apa yang akan Anda rencanakan dalam kehidupan Anda? Rencanakan apa yang bisa Anda kerjakan. Jangan sampai rencananya mangkir, ya. Jadi diam hanya parkir di catatan, tidak menjadi kenyataan karena tidak bisa melakukan. Ya penting sekali bagi ibu bapak untuk merenungkan hal ini. Kehidupan senantiasa berubah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita hanya tahu apa yang terjadi sekarang. Supaya sekarang menjadi maksimal. Penting sekali. Rencanakan dulu sebelum Anda melakukan sesuatu. Karena perencanaan itu sangat membantu. Inilah yang kiranya ingin Bante sampaikan di kesempatan malam hari ini sebagai penghantar supaya ibu bapak bisa maju, berkembang
di dalam sisa waktu yang dimiliki, sehingga kita bisa melepaskan yang lalu, bisa kita lepaskan dengan mudah, dan yang akan datang bisa menjadi kenyataan seperti harapan kita semua. Dengan pentingnya kita kembali menggunakan waktu hidup dengan sebaik mungkin. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Bante sampaikan bisa Anda pahami dengan sederhana 3 hal. Renungkan waktu, bikin perencanaan, dan kalau sudah punya perencanaan, lakukanlah apa yang Anda rencanakan. Selamat malam, semoga Anda berbahagia, semoga keluarga Anda berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Aduh, aduh, aduh. Baik, menarik sekali apa yang telah Bante sampaikan pada malam hari ini. Mungkin terdengar sangat sederhana, Bante, tapi untuk mempraktekannya itu saya rasa bukan hal yang mudah juga. Kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab, Bante. Sudah ada beberapa partisipan yang raise hand dan bertanya lewat chat. Kita akan menerima penanya secara langsung dengan cara raise hand terlebih dahulu. Apabila partisipan tidak mau bertanya secara langsung kepada Bante, pertanyaan bisa juga ditulis melalui chat. Pada kesempatan ini saya persilahkan kepada Pak Sigit dari Jogja ya Pak Sigit ya, untuk bertanya. Silahkan. Ya, terima kasih. Mohon maaf, terima kasih saya diizinkan untuk bergabung di SPD ini. Saya dari Jogja. Terima kasih bisa bergabung dengan Bapak Ibu semua. Namo Buddhaya. Selamat malam. Malam. Selamat malam, Bante. Apa kabar? Sehat. Jogja mulai macet nih, Bante. Ya, banyak tamu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Dalam kesempatan ini saya ingin bertanya dan mohon Bante jangan bosan-bosan untuk menjawab pertanyaan saya, Bante. Begini, Bante, sesuai dengan tema yang malam ini kita bicarakan, yaitu mengenai waktu. Tentunya waktu ini seperti yang sudah Bante sampaikan, kita harus merenungkan, membuat perencanaan, terus kemudian melakukan action terhadap rencana-rencana itu. Nah, begini Bante, apabila kita dalam kondisi kita mempunyai kewajiban-kewajiban yang cukup berat, yang cukup banyak, terus kemudian kita sudah merencanakan waktu, sudah merenungkan dan sudah membuat rencana apa yang akan kita lakukan. Dan tentunya ini sudah mulai berjalan apa yang sudah kita lakukan. Namun kenyataannya ini bukan pesimis ya, tapi kita coba untuk optimis. Tapi ketika nanti kita sudah lakukan, ternyata dalam kita melakukan penyelesaian atas kewajiban-kewajiban ini kita sudah meninggal, gitu Bante. Paling tidak kita sudah punya tekad untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban itu. Nah ini bagaimana Bante? Kadang ini membuat satu pertanyaan, kita sudah berniat baik untuk bisa menyelesaikan semuanya, tapi di tengah jalan ternyata kita sudah pulang duluan gitu loh. Itu Bante, itu kadang membuat Ya. pikiran kita juga gitu loh. Ya. Ini bagaimana secara dhamma, apakah kita salah, apakah kita seperti apa, tapi kita realistis saja gitu Bante. Artinya dalam kita membuat perencanaan pun juga tentunya sudah matang, terus kita beraditana, punya niat baik, tapi ketika perjalanannya kita sudah berangkat duluan gitu Pak. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih Pak Kennedy juga. Terima kasih semuanya. Ya, seperti apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Sigit, ya, memang kalau satu hal yang kita harus pahami juga, memang ada namanya perintang, ya, namanya ya godaan. Salah satunya itu marana, marana itu kematian. Jadi perjuangan yang sudah disiapkan ini kadang-kadang bisa berhenti, meskipun belum berhasil bisa berhenti, dihentikan oleh sang kematian. Memang kadang-kadang pemikiran ini bisa muncul dan menghantui. Ya namanya ada rasa sayang ya, rasa sayang, ada kepedulian, kadang-kadang juga muncul pemikiran hal seperti itu. Nanti kalau tiba-tiba saya tidak ada terus bagaimana? Nah,
Kadang-kadang pemikiran ini adalah hal yang lumrah. Ya. Jadi pemikiran seperti ini ya bisa saja muncul. Ya, tapi di sini kalau kita hanya berhenti pada memikirkan itu, ya nanti kita lupa pada apa yang kita kerjakan. Ya, jadi nanti ya kita saat kita mau melakukan nanti kepikiran lagi. Waduh, kalau nanti saya tiba-tiba nanti tidak ada terus bagaimana? Akhirnya bagaimana? Ketidaktenangan ini akan mengganggu yakni produktivitas. Ya, jadi akan menjadi ketakutan tersendiri. Makanya seperti di dalam ya nanti kalau membaca di dalam Malam yang Indah, namanya Malam yang Indah. Ya, Bada Karata Suta, Bada Karata, Bada itu indah, cantik ya. Rati itu malam. Ya, malam satu malam yang indah. Ya, satu malam yang indah. Memang dikatakan di sana bahwasanya ya, kematian ini akan datang kapanpun. Yang lalu biarlah berlalu, yang akan datang juga masih belum pasti. Ya, siapa tahu kematian akan muncul di esok hari. Lakukanlah yang terbaik saat ini. Nah, kalau seandainya muncul ketakutan, wah nanti kalau terhentikan dengan kematian bagaimana? Supaya pemikiran ini tidak mendominasi, maka arahkan perhatiannya. Kira-kira apa yang sekarang bisa kita lakukan? Lakukan yang terbaik saat ini. Ya. Setiap saat sebetulnya adalah investasi loh. Setiap saat adalah investasi. Meskipun saat itu kita tidak ngapa-ngapain, tapi kalau saat itu kita menenangkan pikiran, itu juga investasi. Saat itu kita membaca buku-buku yang mendukung dengan manfaat, itu pun juga investasi. Jadi jangan sampai kita, mau ngapain ya? Kita latihan tenang, latihan sabar, ya. Kemudian bertutur kata yang menyenangkan, tidak mudah marah. Itu sebetulnya juga investasi juga. Itu pun juga dikatakan sudah menggunakan waktu dengan baik. Jadi bukan pengharapan, tapi sudah menjadi kenyataan. Jadi di sini pemikiran ini kadang-kadang muncul karena rasa sayang mungkin pada keluarga, mungkin juga tidak ingin melihat mungkin anak cucu menderita mungkin, sehingga muncul pemikiran itu, wah nanti perjuangan saya kalau tidak terrealisasi terus bagaimana generasi berikutnya? Ya pemikiran ini ya pasti terlintas oleh siapapun, ya. Ya samalah kita para biku. Kalau pergi ke daerah itu kadang-kadang juga ya kepikiran juga lah ya Pak Sigit ya. Kalau di daerah tertentu ya, bukan semua daerah, tapi daerah-daerah tertentu. Kalau kita datang ke suatu daerah, makin hari ya umatnya makin berkurang, yang tinggal yang tua-tua, 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 tinggal tua-tua, tinggal tua-tua. Lama-lama kepikiran juga, ya kepikiran juga. Terus bagaimana ini keberlangsungannya? Kita belum memberikan yang terbaik, malah sudah pada tidak ada. Ya, tapi sebisa mungkin meskipun hanya 1-2 ya tinggal tua-tua ya kita berusaha untuk melayani yang terbaik lah. Ya, yang terbaik. Karena kalau kita memikirkan keluar, nanti kalau terlalu kuat faktor eksternalnya yang memicu ini, nanti internalnya menjadi lemah. Semangatnya menjadi berkurang, kekhawatirannya bertambah karena melihat yang di luar. Jadi di sini ingin Bante sampaikan ya apa yang dipikirkan Pak Sigit itu adalah hal yang wajar. Semua orang juga punya pemikiran seperti itu. Kemudian hal yang perlu dilakukan yakni kira-kira setiap saat investasi waktu Anda ini mau digunakan untuk apa? Apakah hanya kita gunakan untuk menunggu atau memaksimalkan yang ada? Membangun relasi, menggunakan daya yang ada. Namanya rezeki ini kita tidak tahu ya. Ya jangan berhenti rezeki, kita tidak tahu. Rezeki itu seperti orang gali sumur, enggak tahu. Ada yang digali dalam baru dapat air. Ada yang digali baru sebentar, baru 4 meter sudah banyak air. Ya, makanya ada yang gali dalam sampai berpuluh-puluh meter enggak dapat. Aduh, ini salah gali ya, bukan salah gali. Ada air di dalam bumi. Mungkin hanya kita salah meletakkan jadi agak lama galinya gitu. Agak lama galinya. Ya, jadi ya kehidupan ini rezeki kita tidak tahu, yang kita tahu adalah apa yang kita lakukan. Ya. Ya minimal sehubungan dengan apa yang kita lakukan, ini kita berpraktik mindfulness juga. Kalau dalam bahasa Jawa itu namanya kita ya tepos liro lah. Tepos liro itu kalau kita tidak mau dicubit ya kita jangan mencubit.
Ya, kalau kita maunya untung ya sebisa mungkin kita juga memberi keuntungan. Nah, jadi kalau kita memberi hal demikian, ini menjadi mindfulness juga ya. Mindfulness itu sudah jadi kesadaran. Ya, jadi kita tidak mengecewakan orang karena kita tidak mau dikecewakan. Itu kan sebetulnya adalah mindfulness juga. Jadi mindfulness itu ada kepekaan diri ya sehubungan dengan sebelum apa kita melakukan. Kalau kita saja tidak mau dimarahi orang, ya kita jangan marahin orang. Itu misalnya begitu ya. Ini salah satu aplikasi mindfulness. Jadi mindfulness itu bukan hanya diwihara, napas masuk, napas keluar, ingat ini napas masuk, ingat ini napas keluar, bukan hanya itu. Dalam keseharian, Anda sebenarnya bisa mindfulness. Ya, berkesadaran, namanya sadar di dalam sosial itu kita tahu. Apa yang orang lain tidak mau, ya jangan kita lakukan. Ini salah satu mengisi waktu. Oh, seperti kita lah. Kita melihat orang yang semangat dengan orang malas, kita lebih suka lihat orang yang mana? Lihat orang yang malas sama orang yang semangat, lihatnya senang yang mana? Semua orang pasti mendambakan, oh jadi orang semangat itu menyenangkan. Anda juga harus jadi orang yang semangat. Kalau ada orang gampang ngeluhan, Anda saja dengan orang mengeluh Anda tidak suka. Sebisa mungkin kita juga tidak mengeluh. Kalau ada orang tidak berusaha, kita aja tidak suka loh sama orang tidak berusaha. Nah, kitanya juga jangan sampai kita menjadi hal yang sama. Itu kan sebetulnya adalah bagian dari mindfulness juga. Ya. Kalau ada barang ketinggalan, kita tahu kita punya barang ketinggalan, kita menjadi sedih. Nah, kepekaan itu juga kita jadi peka. Ada barang ketinggalan, kita segera memberi pengumuman. Kalau kita menemukan, itu sebetulnya adalah nilai luhur. Dari apa? Kesadaran. Makanya di dalam Dhamma ini kan sebenarnya berbicara tentang kesadaran. Kalau kita saja tidak mau, kenapa kita berikan orang lain? Jadi di sini apa yang ingin Bante tambahkan ini adalah bagaimana supaya perhatian kita tidak hanya terbayang oleh datangnya kematian, sehingga kita lupa pada apa yang kita kerjakan. Ya, pemikiran itu adalah wajar. Saya pun juga sewaktu-waktu kalau kunjung ke suatu daerah, kadang-kadang juga pemikirannya sama. Wah, ini bagaimana bisa bertahan enggak ini? Ya udahlah. Enggak tahu lah. Yang penting saya datang memberikan kebaikan, itulah kewajiban saya. Selesai itu ya sudah. Begitu. Samalah Pak Sigit. Ya, apa yang menjadi keluarga namanya orang tua itu ya 3 hal penting sebagai orang tua. 1, memberikan pengetahuan. Memberikan pengetahuan dan keterampilan itu adalah yang kewajiban orang tua. Mengajarkan tentang kebaikan itu adalah kewajiban orang tua. Menjauhkan dari keburukan itu kewajiban orang tua. Sisanya itu urusan masing-masing. Ya. Jadi nanti bagaimana Bante hidup saya nanti, anak saya nanti susah atau bagaimana, itu udah di luar jangkauan kita. Yang penting kita sudah memberikan 3, mengajarkan kebaikan, menjauhkan diri dari keburukan, dan memberi bekal pengetahuan, keterampilan. Nanti dia dapat jodoh siapa kita tidak tahu, nanti bagaimana rezekinya kita tidak tahu, yang kita tahu sekarang hanya 3, tugas sebagai orang tua. Memberi pengetahuan tentang inilah kebaikan, lakukan kebaikan, jauhkan dari keburukan, dan memberikan bekal, pengetahuan, dan keterampilan. Ini kewajibannya orang tua. Tapi kalau kewajibannya orang tua sampai melebihi, nanti mikirkan ke cucunya, itu sudah over, sudah terlalu plusnya kebanyakan ya. Ya nanti mikirin menantunya, mikirin besannya, wah semua dipikirin, wah nanti sudah over. Ya, begitu Pak Sigit ya. Ya. Ya, baik sekali jawaban Bante. Selanjutnya kita akan membacakan beberapa pertanyaan dari kolom chat. Yang pertama dari Ibu Wati. Namo Buddhaya Bante, izin bertanya, bagaimana untuk tenang kalau hati kita penuh dengan kebencian dan kemarahan menghadapi kehidupan yang kita jalankan? Mohon pencerahannya Bante. Yang pertama mesti cari teman untuk diajak ngomong. Karena kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, kalau tidak diceritakan itu akan jadi ya kayak bola salju lah. Ya, jadi akan menggelinding. Makin gede, aku tidak suka, saya benci sama dia, dia udah saya bantu tapi dia nipu saya, pengorbananku tidak dihargai, macam apa ada orang begitu, terus. Maka supaya bisa tenang, ya Bante menyarankan yang pertama, yakni cari orang yang bisa diajak bercerita,
orang yang bisa dipercaya. Jangan asal cerita loh ya. Ya, berceritalah kepada orang yang bisa dipercaya. Supaya apa? Unek-unek. Ya, unek-unek ini bisa keluar. Nggak usah malu, nggak usah malu. Ah, Bante, kalau saya cerita nanti saya malu. Ya, makanya tadi saya berceritakan supaya tidak malu, yakni ceritakanlah kepada orang yang bisa dipercaya. Karena setiap orang itu punya cerita masing-masing. Ya, cerita masing-masing, suka duka itu ada. Suka siap, tidak suka semestinya juga siap. Tapi kalau tidak siap, ya kita bisa yang pertama yakni cari teman yang bisa diajak bercerita. Aduh, saya lagi ketipu nih. Kan biasanya gitu kan. Aduh, saya lagi ketipu nih. Katanya investasi, ternyata bukan investasi. Ternyata kena robot trader gitu. Kan saya dapat cerita begitu. Ya udahlah, belajar dari pengalaman. Paling begitu kan. Ya, saya cerita kan paling begitu. Ya, saya hanya cerita, ya belajarlah dari pengalaman. Ya, tapi dalam hati dia, ketika dia sudah bercerita, hatinya mulai tenang. Kenapa? Dia tidak menyimpan rasa bersalah. Ya, ini yang pertama, yakni ya, bercerita tentang apa menjadi keluh kesah kepada orang yang bisa dipercaya. Ini bisa dilakukan oleh siapapun. Hanya mencari orang yang bisa dipercaya ini yang tidak gampang. Mencari orang yang bisa dipercaya ini tidak gampang. Kemudian yang kedua, sibukkanlah waktunya kepada hal-hal baik. Sibukkanlah waktunya pada hal-hal baik. Kalau seandainya Anda punya beban di dalam pikiran, jangan duduk. Jangan duduk dulu. Kerjakan yang baik. Apakah ngurusi kalau Anda berumah tangga, ya urusilah pekerjaan Anda. Untuk apa mengalihkan perhatian? Kadang-kadang kalau kondisi pikiran ini belum siap, kadang-kadang saat meditasi juga pikirannya kemana-mana kok. Daripada pikiran kemana-mana, malah makin jadi kebenciannya, kira-kira lakukan kebaikan apa yang bisa dikerjakan. Mungkin beres-beres rumah lah. Ya ini kan bisa dilakukan daripada duduk diem, tapi memakan kebencian di dalam pikiran. Karena biasanya kalau orang diem, ini biasanya kan main pikirannya. Apalagi di situ tidak tenang, makin jadi itu. Jadi di sini yang pertama tadi ingin Bante sampaikan ya nih, ya ceritakan. Kemudian yang kedua kembangkan kebaikan. Cari kesibukan-kesibukan yang membawa nilai manfaat. Ya, meskipun tidak baca parita, mungkin tidak meditasi, ada nilai kebajikan yang bisa membawa manfaat. Apakah bersih-bersih rumah lah, apakah ngelipat-ngelipat baju lah, apakah bersih-bersih perabotan rumah tangga lah. Kalau bapak-bapak mungkin cuci mobil lah, kan habis dicuci Bante, cuci lagi lah, cuci lagi lah, ya, cuci lagi lah. Ya, mungkin ibu-ibu juga butuh cuci lagi, ya sambil mindfulness. Jadi dengan berkesadaran untuk apa? Ya mengalihkan perhatian. Karena kadang-kadang kalau kita tidak mengalihkan perhatian, kadang-kadang bisa dikuasai keadaan oleh kondisi pikiran itu. Ya. Daripada nanti yang keluar adalah hal yang tidak bermanfaat, ya ada banyak cara sebetulnya, banyak cara. Ya, karena tidak semua orang juga bisa meditasi, apalagi di saat pikirannya sedang kacau. Minimal ada tempat untuk bercerita supaya Anda bisa tukar pikiran. Karena yang merubah seseorang itu adalah cara pandangnya. Cara pandang itu bisa merubah orang. Dan cara pandang itu salah satunya dari apa yang didengar. Apa yang didengar itu akan merubah pandangan seseorang. Yang semula benci, bencinya jadi kasihan. Setelah mendengar, gitu loh. Sama lah kalau kita benci sama kacoa, ya, benci dengan mungkin cicak, gitu. Tapi kalau kita renung-renungkan setelah mendengar dhamma, walaupun tidak kasihan, jadi makhluk lahir jadi kecoa, sudah tinggal di tempat yang jorok, kadang-kadang ngumpet di dekat pintu, kadang-kadang ada orang nutup pintu, keceples mati lagi. Walaupun tidak kasihan, sudah menderita, masa ditambah benci lagi. Ya, makanya kalau kita punya renungan dhamma, kita punya pengetahuan dari tukar pemahaman itu ya sangat membantu ya, sangat membantu. Jadi ya untuk mengisi perhatiannya lah. Karena memang setiap orang ini ya punya luka yang tidak sama. Luka batin ini kadang-kadang tidak sama. Kan ada yang bilang kan luka fisik seminggu 2 minggu itu bisa sembuh. Kalau terluka, tergores seminggu 2 minggu bisa sembuh selama tidak punya penyakit gula. Kalau punya penyakit gula bisa lama sembuhnya ya. Tapi kalau tubuh ini ya yang normal-normal ya kena goresan paling seminggu 2 minggu juga sembuh kering. Tapi kalau luka hati
ini mungkin sampai akhir kehidupan kadang-kadang kalau tidak punya pemahaman Dhamma, terluka terus. Ya, terluka terus. Makanya penting sekali ya dengarkanlah Dhamma, ya. Kemudian kalau ada hal yang kurang berkenal, ceritakanlah kepada orang yang Anda bisa percaya, dan alihkan perhatian Anda. Gunakan aktivitas kepada hal-hal yang bermanfaat. Jangan duduk diam, hanya meratapi yang sudah berlalu. Itu yang ingin Bante sampaikan. Begitu ya. Terima kasih Bante. Terus berikutnya Bante, ada pertanyaan lagi dari Ibu Linda. Selamat malam Bante. Kalau saya ibu rumah tangga yang tidak bekerja, bagaimana untuk membuat rencana Bante? Saya bingung kata dia. Sebagai informasi Bante, anak saya sudah besar dan menikah. Saya hanya menghabiskan waktu untuk jalan-jalan ke mall. Jadi saya bingung bagaimana membuat rencana. Terima kasih Bante. Oh, ya baik. Ya, memang inilah ya yang pertama tadi ibu rumah tangga. Ya memang sebagai orang tua itu kan mesti ya punya perencanaan untuk anaknya minimal. Kalau seandainya tidak ada yang direncanakan ya bikinlah rencana besok mau masak apa lah. Ya namanya juga ibu rumah tangga kan harus punya rencana ya. Besok mau masak apa? Ya adalah gitu loh. Jadi jangan sampai waktunya hanya habis nonton sinetron. Ya, jadi jangan habis hanya nonton sinetron, nanti pikirannya pinetan sinetron. Nanti kalau kebanyakan nonton sinetron, nanti urusannya cuma warisan aja, warisan aja, warisan aja. Saya kapan hari diceritakan, semua tema sinetron Indonesia itu tidak mutu loh, Banti. Saya ditanya orang, terus saya ceritakan, ya memang apa ceritanya, saya bilang. Kan saya tidak ngikuti ya. Wah, kalau tidak cerita anak-anak muda, cerita rebutan warisan aja, warisan aja. Nah, kalau ibu bapak nanti seringnya mendengarkan Dhamma jarang-jarang, kemudian kebanyakan nonton sinetron, nanti pola pikirnya juga ikut seperti sutradara yang ada di sinetron itu nanti. Ya, jadi di sini ya bikinlah perencanaan apa yang bisa dikerjakan lah. Ya hal-hal yang ada di rumah yang bisa dikerjakan, kerjakan. Ya, karena saya juga bertemu dengan ibu-ibu rumah tangga itu yang banyak juga bikin perencanaan. Ya mau ngerjakan ini, mau ngerjakan itu, banyak juga. Itu juga hal yang bermanfaat loh. Ya, jangan anggap remeh loh. Ya, itu juga hal bermanfaat loh. Ya. Kemudian mengenai ya anak tadi, ya memang ini jadi PR. PR. Kadang-kadang ada jenisnya orang itu yang muncul kesadarannya itu belakangan. Pendidikan tentang kemandirian ini kadang-kadang memang untuk sampai di sana ini memang agak-agak susah. Karena saya mendengar loh ya, bukan curhat ini, mendengar dari orang yang bercerita. Menceritakan orang lain diceritakan kepada saya. Ya, jadi sudah cerita, jadi ceritanya itu anaknya sekolah dari luar negeri, udah lulus, pulang di Indonesia tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, dia tanya ke saya, terus gimana kalau seperti itu? Ya memang untuk sampai titik kesadaran ini memang tugas yang tidak gampang. Kadang-kadang juga ada orang baru sadar kalau sedang jatuh. Ada ya orang berasa berdiri ya kalau dia sudah tidak mampu lagi, ada yang begitu. Ya, ada yang begitu. Jadi di sini memang untuk menyadarkan seseorang ini memang saya sendiri pun juga masih agak tidak gampang ya saya katakan ya. Apalagi kalau menceritakan kepada seseorang dan orangnya tidak hadir lagi. Ini agak sulit juga kan. Agak sulit juga. Tapi minimal ya kita bisa memberikan pesan. Yakni ya ngomong pahit-pahitan dulu lah. Ngomong pahit-pahitan itu ya papa mama kan sudah tua. Ya papa mama kan sudah tua. Nah, kamu kan sudah dewasa. Cobalah kamu mikirkan usaha apa. Waktumu ini kan berharga. Apa yang bisa kamu kerjakan? Kamu makin hari kamu juga butuh pembiayaan, ya. Jadi di situ sebetulnya sedikit banyak, ya meskipun itu tidak menyenangkan bagi sang anak, tapi di waktu tertentu juga itu sebetulnya baik untuk apa pengingat. Ya ceritakan apa adanya. Papa mama ini kan cerita anak ya, tadi ceritakan orang tua. Cerita anak. Jadi ceritakan makin hari ini kan papa mama sudah tua. Kalau sudah tua kan ya ada keterbatasan. Ya, kamu siap-siaplah.
berpikir usaha apa yang akan kamu kerjakan. Supaya apa? Waktu yang dimiliki menjadi terarah. Itu. Kalau tidak dikasih tahu dari sekarang, menunggu kesadarannya, nanti agak lama. Nah, jadi ada orang yang sadar itu kalau sudah kepleset jatuh. Ketika berjalan dia agak lengah. Ketika jatuh baru ingat. Berapa banyak orang yang menyesal itu belakangan? Ya gara-gara ya begitu. Ada cerita lagi. Ini bukan ceritakan orang. Saya hanya melanjutkan ceritanya orang ke saya. Ya. Jadi ada cerita begini. Bante, dulu saya itu punya rumah. Ini cerita orang yang tidak punya rumah. Dulu saya punya rumah. Kemudian rumah itu saya jual. Setelah saya jual, saya bawa ke Jakarta. Kemudian di Jakarta dipakai liburan. Duit hasil rumah habis untuk liburan ke Jakarta seminggu. Sekarang tidak punya rumah. Sudah tidak punya rumah, tua, tidak punya pasangan hidup, keluarga juga jauh-jauh. Nah, dia cerita sama saya pun hanya prihatin juga, tidak bisa apa-apa. Udah tua, saya suruh jadi biku juga tidak mungkin juga. Karena dia beda agama juga. Beda agama. Tak suruh jadi biku juga tidak mungkin, apalagi jadi sama nerong beda agama. Tapi yang jelas dia tua dia tidak punya apa-apa, dan sekarang ya hanya datang. Itu pun kalau ada orang yang berbaik hati membantu dia. Ya makanya kalau ada kasus begini kan bukan karena apa, tapi karena dari awal lupa tentang apa yang harus dilakukan. Punya uang, hasil jual rumah, dipakai untuk liburan. Setelah pulang liburan, tidak punya rumah. Rasanya kan cerita ini kayak tidak mungkin ya. Masuk si Bante ada orang seperti itu? Ada loh ternyata loh. Ada loh. Ya. Jadi di sini yang ingin Bante sampaikan sekali lagi, ya tetap ngomong sama anaknya. Sampaikan, papa mama ini makin hari makin tua, ya kamulah dari sekarang ya mulai berpikir usaha apa yang akan kamu kerjakan. Tidak selamanya kamu bergantung sama orang tua. Itu mungkin yang bisa ngomongkan. Ya, jangan ngomong di waktu makan ya. Waktu di sela-sela tidak makan. Nanti tidak jadi makan nanti kalau dikasih ngomong di situ. Ya, jadi jangan ngomong hal-hal seperti ini jangan di waktu jam makan. Di waktu selesai makan. Ya. Kalau selesai makan, orang lagi tenang pikirannya, kemudian ngomong, ya ini misalnya mama mau ngomong. Ya saya perhatikan, ya mama, papa kan sudah makin hari makin tua. Nah, tidak tahu bagaimana ke depan, tapi ya papa mama berpesan, ya kamu cobalah mandiri apalah. Kalau belum ada, cobalah hubungan relasi-relasi apalah yang bisa dikerjakan supaya kamu bisa mandiri. Mungkin kalimat begitu bisa digunakan. Tapi Bante berpesan jangan cerita begini di jam makan. Hati-hati di jam makan itu. Ya, jam makan itu jam yang sangat krusial, penting. Ya, jadi ibu bapak yang hadir di sini saya mau sampaikan, jangan memberi nasihat kepada siapapun di jam makan. Ya, nanti punya anak, anaknya makan dulu, jangan ditanya-tanya, PR-nya sudah dikerjakan belum? Ya, jangan ya. Sama juga nanti punya istri, istrinya baru mau makan, dibilang itu tadi jemuran sudah diangkat belum? Baru mau makan udah diingatkan macam-macam. Ya, jangan ya. Jadi jangan memberi nasihat, ini penting sekali. Ya. Penting sekali di jam makan itu jam penting. Ya, namanya orang hidup kan katanya mencari makan, ya, mencari makan. Jadi jangan sampai di jam makan ya dipakai yang hal-hal yang untuk memberikan nasihat. Jangan begitu. Ya ini tambahan, begitu ya. Terima kasih Bante. Satu lagi Bante dari Pak Sendi. Namo Buddhaya Bante, izin bertanya, bagaimana bila hidup kita rasanya waktunya terjebak dalam rutinitas Bante. Misalnya Senin sampai Sabtu kerja. Jadi cuma bisa bikin perencanaan sesuai dengan sesuatu yang berbeda di hari Minggu atau hari libur. Dan saat terjebak di dalam rutinitas itu, tiba-tiba dalam sekejap, sekedip mata begitu, kita sudah menjadi tua. Terima kasih, Bante. Ya memang ini bagus sekali ya. Bagus sekali untuk mengingatkan kepada kita. Kadang-kadang ya waktu di dalam kehidupan kita ini kadang-kadang memang kita isi dengan rutinitas. Tahu-tahu tua. Tapi masih baik itu kalau rutinitasnya bermanfaat itu masih baik ya. Kalau rutinitasnya bermanfaat masih baik juga ya. Meskipun terjebak di dalam rutinitas, tapi rutinitas itu masih baik, saya pikir tidak masalah.
Ya, meskipun dalam rutinitas yang Anda jalani tetap bersama dengan sila, itu tidak jadi masalah ya. Sila Anda baik, ada waktu Anda juga praktek kemurahan hati, itu sudah baik juga. Kemudian latihan di tengah rutinitas Anda juga senantiasa sabar, senantiasa punya kerendahan hati. Saya pikir tuh meskipun rutinitas itu baik juga. Ya, baik juga. Jadi meskipun rutinitas yang Anda jalani itu rasanya monoton, kerja, selama di dalam sisi kerjanya itu Anda isi hal-hal yang baik, saya pikir tidak jadi masalah. Punya teman-temannya yang baik di tempat kerja, kemudian tutur kata Anda juga menyenangkan di tempat kerja, Anda punya moralitas yang baik di tempat kerja, ya. Kemudian setiap saat Anda mengasah waktunya untuk praktek dhamma, apakah misalnya meditasi, apakah berdana, saya pikir tidak jadi masalah ya. Jadi di sini meskipun di sela-sela waktu Anda bekerja sekalipun, selama ada nilai-nilai baik yang tetap terbawa di sana, ya. Nilai baik itu semacam apa, Bante? Buka Manggala Sutta tuh. Ya, buka Manggala Sutta itu nilai baik semua tuh. Ya, nilai baik semua. Jadi orang sabar, rendah hati, tutur katanya menyenangkan. Ini nilai dhamma juga loh. Ya. Jadi di sini ya tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu kalau tidak ada landasan dhamma di dalam kita melakukan rutinitas. Ya jadi biku pun juga rutinitas juga. Pagi cantik, meditasi, baca parita, makan terus mau kemana lagi? Mau ngapain lagi? Ya memang gitu rutinitasnya. Tapi di dalam sela-sela rutinitas itu ya bisa diisi dengan hal-hal baik. Ya, seperti ya setiap saat latihan dengan kesadaran, dengan kesabaran, dengan ketenangan, dengan cinta kasih, berperilaku berhati-hati, ya. Meskipun di sela-sela itu rutinitas tidak jadi persoalan. Ya, tidak jadi persoalan. Ya, begitu ya. Ya, makasih banyak Bante. Satu lagi mungkin untuk pertanyaan yang terakhir Bante, kembali dari Ibu Wati, izin bertanya lagi Bante. Kalau kita mempunyai rencana, bagaimana untuk mewujudkannya? Itu aja Bante. Ya. Ya. Ya, kalau punya rencana, kemudian untuk mewujudkannya ya dikerjakan. Dan untuk mengerjakan itu memang ada syarat-syaratnya. Contoh, mau rencana nih, ya, mungkin malam-malam agak lapar, ibu bapak agak lapar, punya rencana bikin mie instan. Rencana bikin mie instan. Ini contoh yang mudah. Contoh yang mudah, tidak usah pakai yang sulit. Rencana mau makan mie instan. Bagaimana mewujudkan mie instan itu? Ya mesti jalan ke dapur, dicek dulu minyak ada enggak. Kalau minyak enggak ada bagaimana Bante? Ya beli ke toko lah. Nah, minyak ada, terus dicek lagi kompornya ada enggak. Kompornya itu gasnya ada enggak? Gasnya ada, dicek semua. Jadi hal-hal yang mendukung itu dicek. Kompornya ada, airnya ada, pancinya ada, mie instannya ada. Ya sudah, tinggal kerjakan. Dinyalakan kompornya, pancinya diisi air, diletakkan di atas itu, kemudian setelah mendidih minyak dimasukkan. Setelah minyak dimasukkan, kemudian nah kira-kira beberapa saat ya diangkat. Nah, dituang, dikasih bumbu, selesai itu. Selesai. Begitu kan ya? Di Sulawesi sama kan ya bikin mie begitu kan ya? Sama kan ya? Di Sulawesi bikin mie sama kan ya? Bukan Iya, dikunyah-kunyah mentah-mentah terus diminumin air hangat biar jadi di perut gitu ya. Enggak kan ya? Sama kan ya? Ya saya pikir semua sama. Jadi kan sama. Jadi kan sama. Karena sama berarti kalau mewujudkan perencanaan, kira-kira apa yang kita rencanakan? Nah, sarana-sarana apa mendukung? Ini, oh Bante, saya mau rencana bikin usaha. Di mana? Di online atau offline? Kalau online berarti bikin yakni akun di ya marketplace, ya, bikin akun. Nah, kemudian baru cari produk apa yang mau dijual. Kan begitu. Kalau online. Kalau offline kan mesti lihat mau rencana mau jual apa. Misalnya begitu kan.
Kira-kira di tempat orang kumpul di mana? Di ruko, di mall, di pasar. Rukonya nanti beli apa sewa? Kan mesti begitu. Dilihat tentang apa sarana-sarana yang dimiliki, sarana-sarana apa yang dibutuhkan. Nah, kalau sarana-sarananya ini sudah ada, baru ya diracik tuh, diracik. Ya, makanya variati atau teori itu penting juga. Minimal kita punya pengetahuan supaya kita tahu sarana-sarana apa yang mendukung mesti kita kumpulkan dari sekarang. Makanya tadi saya bilang setiap saat sebetulnya ada investasi. Baca buku, ya itu kan investasi sebetulnya. Meskipun tidak kelihatan, tapi itu soft skill. Soft skill. Tidak kelihatan, tapi itu punya pengaruh juga. Ada hard skill, ada soft skill. Itu juga harus ada juga. Ya, ada juga ketahanan mental. Siap enggak kalau nanti buka toko kemudian ketemu dengan pelanggan yang mungkin suaranya itu banyak negonya. Siap enggak? Nah, ini kan juga hal-hal yang perlu dipertimbangkan juga. Jadi untuk mewujudkan impian itu, bikin spesifik apa yang menjadi impiannya. Terus hal-hal apa yang mendukung di sana. Tadi kan Bante cerita, yakni bikin mie instan. Karena kepengen ya mie instan. Jadi namanya sukses itu ya, namanya sukses itu perlu diketahui, namanya sukses itu adalah mewujudkan apa yang diimpikan jadi kenyataan. Apa yang Anda inginkan bisa jadi kenyataan, itu namanya sukses. Anda mimpikan apa, Anda menginginkan apa, bisa jadi kenyataan, namanya sukses. Jadi ada yang tanya, loh Bante kan orang hidup tidak punya keinginan. Loh kata siapa? Jadi biku sekalipun harus punya keinginan. Kalau tidak ada keinginan, tidak ada daya juang. Keinginan itu harus ada. Karena kesuksesan itu ya harus ada keinginan. Namanya sukses. Sukses mencapai arahat karena ingin jadi arahat. Kan begitu. Ya. Sukses jadi orang baik, ya karena ada keinginan jadi orang baik. Kalau tidak ada keinginan jadi orang baik, ya tidak mungkinlah jadi orang baik. Namanya sukses. Sukses itu adalah mewujudkan apa yang Anda inginkan jadi kenyataan, itu sukses. Ya, jadi di sini nanti dibikin spesifik apa yang direncanakan, lihat hal-hal apa yang mendukung, diupayakan. Kalau sudah semuanya sudah ada, ya tinggal lakukan. Dan ditekuni, ya mesti tekun, ya tekun, apapun mesti ditekunin. Makanya jangan sampai hangat-hangat, ya hangat-hangat apa itu ya, ya jangan sampai hangat-hangat apa semangatnya, ya mesti ditekunin, tekun, tekun. Karena setiap saat sebetulnya kita belajar untuk menambah pengalaman, pengetahuan. Disitulah kita akan menjadi orang yang mandiri. Ya, karena memang semua ini butuh proses. Minimal dari sekarang. Tidak ada kata yang tidak mungkin. Semua mungkin selama sarananya itu mendukung. Semua mungkin selama sarananya mendukung. Hanya menjadi tidak mungkin kalau sarananya belum mendukung. Ya. Begitu ya. Iya, Bante. Menarik sekali apa yang sudah Bante sampaikan tadi. Sukses adalah mengubah mimpi menjadi kenyataan, Bante ya. Ya. Mungkin mimpi ini seperti rencana-rencana yang sudah kita buat, Bante. Tapi kalau tidak diubah menjadi kenyataan, ya tetap saja akan menjadi sebuah mimpi, Bante. Baik, mungkin tadi adalah penanya yang terakhir, Bante. Sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya, mungkin ada closing statement, Bante. Ya, apa yang ingin Bante sampaikan sebagai tambahan, yakni lakukanlah apa yang telah Anda mengerti di malam hari ini. Setelah membuat perencanaan, lakukanlah. Jangan menunda. Karena kalau tidak Anda yang mengerjakan, apa yang Anda rencanakan akan dikerjakan oleh orang lain. Kalau Anda tidak mengerjakannya, meskipun seindah apapun apa yang Anda rencanakan, kalau tidak Anda kerjakan, akan dikerjakan oleh orang lain. Makanya sebelum Anda dikerjakan sama orang lain, kerjakanlah terlebih dahulu. Banyak orang-orang yang kemudian menyesal, dulu saya punya ide, tapi sudah didahului orang. Ide akan berhenti pada ide kalau tidak dilakukan. Maka sebisa mungkin lakukanlah. Kalaupun ada gagal, bukan berarti berhenti. Gagal artinya kita mesti belajar. Gagal adalah belajar. Gagal adalah belajar.
Makin banyak kegagalan, makin banyak yang harus kita pelajari. Jangan pernah berhenti. Lakukanlah hal yang terbaik, karena waktu tidak akan pernah kembali. Waktu adalah aset yang berharga di dalam kehidupan kita. Inilah yang kiranya ingin Bante sampaikan sebagai penutup di perjumpaan malam hari ini. Terus semangat, terus berlatih, dekatkanlah Dhamma ke dalam batin Anda. Terima kasih. Baik, terima kasih dan anumodana Bante. Sebagai pengumuman, sekarang kita sudah mengikuti SPD yang ke-5 se-Sulawesi. SPD yang ke-6 nanti akan dilaksanakan pada tanggal 5 Mei, yang dimana narasumber akan diisi oleh Yang Mulia Biku, akan diisi oleh Bante Dhammajato Tera. Nah, kita sudah melewati waktu-waktu yang sangat berharga ini dengan perbuatan yang baik, seperti yang Bante katakan, menggunakan waktu yang baik adalah mendengarkan Dhamma, dan kita sudah melakukan hal itu dengan baik pada kesempatan ini. Saya juga ingin mengajak para partisipan dimanapun Anda berada, karena saya melihat bahwa partisipan SPD se-Sulawesi pada kesempatan ini bukan hanya dihadiri oleh umat Buddha se-Sulawesi, tapi ada juga dari berbagai daerah dari luar Sulawesi. Rekaman daripada SPD ini bisa kita dengarkan melalui Sulawesi Buddhist Channel di YouTube. Jadi jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari Dhamma ingin menyebarkan Dhamma yang baik ini, silakan masuk ke dalam Sulawesi Buddhist Channel di YouTube, lalu membagikan link yang berada di sana. Untuk menutup SPD kita pada malam hari ini, demikianlah SPD online se-Sulawesi yang kita adakan pada malam hari ini, di mana SPD online se-Sulawesi ini digagas dan dilaksanakan bersama oleh Padesanayaka pada 6 provinsi di Pulau Sulawesi, yakni Padesanayaka Sulawesi Utara Yang Mulia Bante Abhayanando Mahathira, Padesanayaka Gorontalo Yang Mulia Bante Wirasilo Tera, Padesanayaka Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara Yang Mulia Bante Candakaro Mahathira, dan Padesanayaka Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Yang Mulia Bante Silayatano. Saya mewakili panitia mengucapkan anumodana dan terima kasih kepada Bante Attadiro yang telah berkenan berbagi Dhamma pada malam hari ini. Juga meminta maaf kepada seluruh partisipan jika ada kesalahan yang saya atau kami lakukan. Semoga dapat dimaklumi dan semoga kami dapat memperbaiki untuk SPD-SPD berikutnya di masa yang akan datang. Akhir kata, marilah kita bersama-sama memancarkan pikiran cinta kasih kita dengan mengucapkan Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.